Bab 3508. Cahaya pedang terbang mundur. Masih merasa batu roh bisa menyelesaikan segalanya, orang lain bahkan tidak memberimu energi reiki air secara gratis. Sebelumnya mengejek kami dengan sangat galak, tapi sekarang kena batunya, rasakan. Teman seiman ini, ulangi apa yang kamu katakan sebelumnya, aku ingin mendengarnya lagi. Meskipun tidak tahu bagaimana Erikin meyakinkan pria berjubah hitam, tetapi pada akhirnya, energi reiki air tidak diberikan kepada pemuda berbaju putih yang tidak populer ini. Hati semua kultivator juga merasa senang. Terus saja belagu, punya beberapa batu roh, sudah tidak tahu marga diri sendiri. Apa hasilnya? Kamu mengeluarkan puluhan juta batu roh, tetap tidak sebaik orang yang tidak perlu mengeluarkan uang. Sudah cukup. Mata pemuda berbaju putih merah, dadanya naik turun, seluruh tubuhnya terus-menerus bergetar. Kamu, sebaiknya serahkan energi reiki air kepadaku, barang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Melihat Erikin berjalan perlahan menuju ruangan pribadi, pemuda itu menatap ke arah Erikin, berteriak dengan nada seperti atasan yang suka memerintah. Selama kamu mengembalikan barang ini kepadaku sekarang, tuan muda aku ini dapat mengabaikan masalah sebelumnya dan memaafkan kesalahanmu. Jika kamu berani mengambilnya, aku jamin ke depannya kamu akan lebih baik mati daripada hidup. Barang ini jatuh ke tanganku, apakah ini sebuah kejahatan? Masih perlu pengampunan darimu. Erikin mendengar ini, ada ekspresi sarkasme yang dalam di wajahnya. Orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai kaisar yang tinggi. Hehe, kalau begitu aku akan menantikannya. Konsekuensi apa yang bisa aku rasakan? Tidak bisa bersaing, langsung mengancam. Erikin tidak pernah takut dengan hal ini, sebaliknya di depan pemuda berbaju putih itu, dia langsung memasukkan energi reiki air ke dalam tas penyimpanan. Lancang, apa yang tidak bisa aku dapatkan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Energi jahat di mata pemuda berbaju putih itu semakin kuat, dan tubuhnya semakin bergetar hebat. Dari kecil hingga dewasa, sesuatu yang dia inginkan, semuanya bisa didapatkan, dan tidak pernah diambil oleh orang lain. Dan di matanya, Erikin tidak hanya mencuri harta yang awalnya adalah milik dirinya, tetapi juga memprovokasi dirinya di depan semua orang. Ejekan para kultivator dan pengabaian Erikin membuat niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat. Apa identitasnya? Eksistensi orang ini hanyalah seperti semut, mengapa berani mengabaikan permintaannya dan mengambil apa yang dia inginkan? Jika berani mencuri barangku, maka harus bayar dengan nyawamu. Siu. Pedang abadi menghunus, segel pada pedang itu rusak. Tidak ada yang menyangka, dalam pelelangan ini, pemuda ini akan mengambil tindakan secara instan. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat seperti meteor, menghancurkan sisi ruangan pribadi pemuda itu, melintas di udara, dan meledak ke arah Erikin. Cahaya yang tajam, kekosongan yang bergerak langsung hancur. Energi pedang agung melonjak liar ke segala arah, menyebabkan banyak kultivator berdiri tegak dan terlihat ngeri. Ya Tuhan, ini adalah serangan fase penilaian 2 kegagalan. Orang ini sudah gila, bertindak di depan istana bayangan. Dia tidak bodoh. Anak ini adalah VIP istana bayangan. Meskipun dia membunuh pemuda ini, takutnya tidak akan menjadi masalah besar. Pupil mata Erikin juga menyusut, cahaya dingin melintas di pipinya. Tidak bisa bersaing dengan dirinya, langsung ingin membunuh. Pemuda berbaju putih ini, sama seperti Yudhira Ying yang dirinya temui waktu itu, sangat angkuh. Mengandalkan latar belakang keluarga dan kekuasaan,
dia pikir bisa memandang rendah orang lain sesuka hati. Yang lain tidak menyadari niat membunuh, tetapi Erikin memiliki dark eye dan mata dewa, sudah lama mengamati bahwa pemuda itu memiliki rencana untuk menyerang. Oleh karena itu, saat cahaya pedang terbang, energi spiritual di tubuh Erikin sudah siap untuk bertindak. Pada titik ini, Erikin memiliki dua pilihan: menghindar, atau menampilkan transisi alam semesta, untuk menghindari cahaya pedang ini. Atau menghadapi cahaya pedang dan menghancurkan secara langsung. Erikin sama sekali tidak berencana untuk menuruti orang ini. Menghindar tidak pernah menjadi gayanya, karena dia menyerang, maka harus mempersiapkan kematiannya. Menghadapi cahaya pedang yang ganas, ekspresi Erikin menjadi semakin dingin. Boom! Dalam tubuh Taois, 32 lubang ilahi bersinar pada saat yang sama, bersinar seperti bintang. Pada saat yang sama, anak-anak benih tiada taraf di laut kesadaran berakar, bertunas dan berkembang. Reiki ilmu tiada dua tubuh Taois memadat di kaki kiri, dan meledak bersama dengan teknik tanpa nama yang mengumpulkan kekuatan yang cukup. Boom! Tepat saat cahaya pedang mendekat, Erikin sudah menilai posisi dan sudutnya. Raja Qin menggabungkan ilmu tiada dua tubuh Taois dengan teknik tanpa nama. Erikin langsung menginjak cahaya pedang. Sebuah ledakan. Cahaya pedang yang ganas ini, seperti bola, berubah arah dan terbang kembali di bawah kaki Erikin. Kembali di jalan yang sama, kecepatannya lebih cepat. Swah! Cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas leher pemuda itu. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Itu adalah cahaya pedang fase penilaian dua kegagalan. Erikin ternyata tidak menggunakan teknik rahasia dan benar-benar menangkap teknik ini. Tidak hanya menangkapnya, bahkan melawan balik. Pemuda berbaju putih ingin membunuh Erikin, tetapi Erikin berbalik dan ingin membunuh pemuda ini. Keduanya cukup lancang, tetapi pemuda berbaju putih mengandalkan identitasnya sendiri, dan Erikin berani melakukannya, jelas lebih arogan daripada pemuda berbaju putih. Satu pukulan fase penilaian dua kegagalan, orang ini tingkat kultivasinya fase penilaian satu keturunan mampu berbuat sampai seperti ini. Ada orang yang tidak bisa menahan kaget. Di dalam ruangan pribadi di sisi lain, Sierra Qin, yang sudah bergegas ke depan pintu, juga sedikit terkejut. Sosok yang hampir terbang keluar itu sedikit terpana. Awalnya, saat dia melihat pemuda berbaju putih itu menyerang, dia berencana untuk terbang keluar untuk membantu Erikin, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Apa? Melihat cahaya pedang semakin dekat di pupil mata, secara bertahap menutupi seluruh garis pandangnya, ekspresi pemuda berbaju putih berubah drastis. Merasakan ancaman kematian semakin dekat, dia sama sekali tidak mendua hasil seperti ini dan tertegun untuk sementara waktu. Tuan muda. Di sisi lain, Tetua Mei, yang berada di sebelahnya, sangat ketakutan dan terpana. Dia langsung bergegas ke arah pemuda berbaju putih. Puff! Cahaya pedang menyapu orang tua itu, menebas sepotong daging dan darah di bahunya, kemudian membombardir formasi di bagian belakang ruangan pribadi. Menjerit, seluruh aula bergetar 3 kali. Pemuda ini justru memblokir serangan dua kegagalan. Kekuatan satu penurunan melawan balik cahaya pedang dua kegagalan, dan nyaris membunuh bocah berbaju putih itu. Situasi hening sesaat, semua kultivator terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, keringat dingin keluar dari dahi pemuda berbaju putih itu, pupil matanya berkontraksi, dia terengah-engah, ekspresinya penuh dengan kelesuan dan kemarahan selama sisa hidupnya. Jika bukan karena Tetua Mei bergegas barusan,
tubuh Taoisnya pasti akan terpotong, dan bahkan jiwa dewanya juga akan hancur. Tapi setelah jantung berdebar-debar, wajahnya dengan cepat memerah, dan tinjunya mengepal erat. Erikin ternyata berani melawan dirinya dan ingin membunuhnya. Bangkit dari tanah dengan marah, pemuda itu kembali mengarahkan pedangnya ke Erikin. "Jika kamu berani menyerang lagi, kamu akan mati." Segera setelah itu, pemuda itu bertemu dengan mata dingin Erikin. Pada saat ini, tubuhnya bergetar, seolah-olah melihat mayat gunung yang tak terhitung jumlahnya dan lautan darah di mata Erikin. Itu adalah energi jahat yang menakutkan, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang kultivator biasa, tetapi dewa pembunuh yang berjalan di lautan darah. Bersambung.